Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal internasional yang berjudul Mengevaluasi Teknik Instilasi Obat Tetes Mata dan Determinannya pada Pasien Glukoma yang diteliti oleh Shinbo Gao dan Qiong Man dari Cina. Perkenalkan, nama saya Ramadan, kelas 2 Sidoarjo, nomor induk mahasiswa 19145. Daftar isi 1. Abstrak, 2. Pengantar, 3. Metode, 4. Hasil, 5. Diskusi, 6. Referensi. Abstrak. Tujuan untuk mengevaluasi teknik instilasi tetes mata dan untuk mengeksplorasi determinannya pada pasien glukoma. Metode 113 pasien yang didiagnosis dengan glukoma dan obat tetes mata anti glukoma topikal yang diberikan sendiri selama minimal 1 bulan dievaluasi. Semua pasien menanamkan larutan air mata buatan di satu mata seperti yang akan mereka lakukan di rumah. Seluruh proses dievaluasi oleh 2 staf studi. Sistem skor komprehensif yang terkait dengan teknik penanaman tetes mata digunakan untuk mengukur teknik penanaman dan mengeksplorasi determinannya, seperti karakteristik demografis dan klinis. Hasil setengah dari pasien, 48,67% menyelesaikan pemberian tetes mata pada upaya pertama. 1,7 tetes mata rata-rata diperas. 43 pasien, 37,17% mengalami kontak dengan permukaan okular atau aknexa. Hanya 19,7% pasien memiliki teknik penanaman tetes mata yang didefinisikan juga. 11 pasien, 9,7% telah mendapat instruksi sebelumnya tentang penggunaan obat tetes mata. Sementara hanya 4 pasien yang mengetahui untuk menutup saluran air mata dengan menekan area dacryosis. Usia yang lebih tua dan ketajaman penglihatan yang lebih buruk di permukaan sebagai faktor risiko independen. Teknik pemasangan yang lebih buruk. Kesimpulan, teknik pemasangan tetes mata pada pasien glukoma perlu mendapat perhatian besar dari para praktisi perawatan mata selama follow up seumur hidupnya, terutama mereka yang berusia tua dan memiliki ketajaman penglihatan yang lebih buruk. Pengantar. Glukoma adalah penyakit mata kronis yang menyebabkan kebutaan pada jutaan orang di seluruh dunia. Tetes mata hipotensi okular adalah pengobatan yang paling umum untuk menurunkan tekanan intraokular, yang hingga saat ini merupakan satu-satunya cara yang terbukti memperlambat perkembangan penyakit. Selama masa tindak lanjut seumur hidup, diperlukan pemberian harian yang benar oleh pasien. Namun dilaporkan hampir setengah dari pasien dengan glukoma tidak dapat menggunakan obat tetes mata dengan benar. Tidak seperti obat oral, obat tetes mata mengharuskan pasien untuk menggunakan teknik yang tepat agar pemberian obat berhasil. Hal ini tidak hanya membutuhkan meneteskan satu tetes secara akurat ke dalam konjungtiva mata, tetapi juga tanpa menyentuh wadah tetes mata dengan permukaan okular atau aknexa. Dilaporkan lebih dari setengah pasien menghilangkan 10% dosis dan 15% pasien menghilangkan setengah dosis. Penanaman tetes mata yang buruk dalam kebutuhan tidak hanya menyebabkan berkurangnya efektivitas pengobatan, tetapi juga
meningkatkan biaya pada penyakit kronis tersebut. Efek samping sistematik infeksi atau trauma juga dapat disebabkan karena overdosis atau kontak mata dengan wadah tetes mata. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi status pasien dalam pengaturan klinis yang sibuk di negara berkembang dan untuk mengevaluasi determinan dari skill drug installation. Metode desain cross seksional digunakan dan 113 pasien dengan glaukoma dilibatkan dalam penelitian ini antara 1 Agustus 2016 dan 30 Desember 2016. 9 pasien yang didekati untuk mendaftar dan dalam penelitian menolak partisipasi. Semua subjek disetujui sebelum pendaftaran dan protokolnya mengikuti prinsip deklarasi Helsinki. Penelitian ini disetujui oleh Dewan Etik Pusat Ophthalmik Zhongzhan. Kami memasukkan semua subjek berturut-turut dengan diagnosis glaukoma. Berusia di atas 18 tahun, obat tetes mata yang diberikan sendiri tanpa alat bantu kepatuhan lebih dari 6 bulan memiliki ketajaman visual yang lebih baik. Tidak kurang dari 20-200 di kedua mata menggunakan setidaknya 1 hipotensi topikal obat di 1 atau kedua mata. Subjek hanya dikeluarkan jika mereka memiliki kecacatan dalam komunikasi atau hambatan fisik untuk menggunakan obat tetes mata. Selain itu, subjek harus menjalani pemeriksaan mata lengkap dalam 6 bulan sebelumnya. Jika tidak tersedia, pasien menyelesaikan pengujian selama pendaftaran studi. Hasil 113 subjek berpartisipasi dalam penelitian dan karakteristik demografis. 62 dari peserta adalah laki-laki, 85% tinggal di perkotaan, dan 60% memiliki tingkat pendidikan di bawah sekolah menengah, dan rata-rata berusia 56,5 tahun persentase subjek dengan tingkat keparahan cacat lapang pandang tahap awal ringan dan akhir untuk mata yang lebih baik masing-masing adalah 37,2%, 25,7% dan 37,2%. Lebih dari separuh sampel 54,9% telah menggunakan kurang dari 4 tetes mata dan sebagian besar 95,6% memiliki riwayat kurang dari 1 tahun dalam penelitian ini. Diskusi. Glaukoma adalah penyakit mata yang progresif lambat dan kepatuhan terhadap regimen glaukoma yang diresepkan telah lama menjadi masalah bagi pasien glaukoma. Pemberian obat tetes mata yang tidak tepat seringkali merupakan berbagai ketidakpatuhan yang tidak disengaja dan tidak dilaporkan. Ketidaksadaran tidak hanya dari pasien tetapi juga dari penyedia perawatan mata, terutama dalam praktik klinis yang sibuk. Sekitar 80% pasien meneteskan obat tetes mata mereka sendiri dan kebanyakan tidak ada alat bantu persalinan yang digunakan. Penelitian kami menunjukkan bahwa hanya 19,7% pasien yang berhasil memasukkan obat tetes mata ke dalam kantung konjungtiva pada percobaan pertama, meskipun volume 1 tetes 50 UL yang dikeluarkan dari botol jauh melebihi kapasitas kantung konjungtiva. Penelitian kami menunjukkan tidak mudah bagi pasien untuk mencapai pemberian obat. Rata-rata tetes yang diperas oleh setiap pasien per aplikasi permata adalah 1,57. Rata-rata tetes yang ditanamkan pada konjungtiva adalah 1,33. Brown dan kawan-kawan menemukan bahwa 21% pasien glaukoma memberi 2 tetes atau lebih
di mata mereka sendiri. Dalam studi serupa, Deadline melaporkan bahwa hanya 57% pasien yang berhasil meneteskan tetes mata di kantung konjungtiva dan 28,5% pasien menutup kelopak mata mereka setidaknya selama 3 menit setelah pemberian. Sementara hanya 5,7% yang menutup 4 jam. Lebih buruk lagi, hanya 3,5%, 4 dari 113 pasien dalam penelitian kami mencoba menutup 4 jam setelah pemberian. Sejumlah besar tetes mata terbuang percuma dan meningkatkan biaya terkait dengan pengobatan karena teknik pemasangan yang salah, tidak dapat menekan area discharge, lagi meningkatkan aliran keluar bebas obat dan penyerapan sistemik. Efek samping dapat membawa rasa frustasi pada pasien yang menurunkan kepatuhan, menurunkan efektivitas, dan oleh karena itu mempercepat pengobatan hingga pembedahannya. Kesimpulan, pentingnya mengetahui cara penggunaan atau teknik instilasi obat tetes mata dan mengeksplorasi determinannya pada pasien glaukoma. Di sini saya juga melampirkan referensi dari sumber penulisan, sumber jurnal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.